Langsung duduk situ Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la yazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Khairul Ummah Ustaz Rajab Effendi MPD, yang kami hormati Waka Kurikulum SDIT Khairul Ummah Ustazah Surya Gustina SPD GR, yang kami hormati Waka Kesiswaan SDIT Khairul Ummah Ustaz Dharma Nopendra SPD, yang kami hormati Waka Sarana dan Prasarana SDIT Khairul Ummah Ustaz Agil Ramadan SPD, dan koordinator serta wakil kepala sekolah SDIT Khairul Ummah, serta yang kami hormati calon guru penggerak SDIT Khairul Ummah Ustazah Emma Resa SPDI dan Ustazah Edri Jayanti SPDI, serta Ustaz dan Ustazah peserta seminar pengimbasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah SDIT Khairul Ummah, Jumat 20 Oktober 2023. Salawat dan salam adalah puji syukur mari kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita pada hari ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam mari kita berdoa kepada Allah semoga tercurahkan keharibaan Nabi agung kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya barang siapa yang selalu bersalawat kepada beliau, nanti insyaallah di yaumil qiyamah akan diberikan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat kata sambutan, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Mari kita awali acara ini dengan membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara yang kedua, yaitu tilawatil Quran, yang akan dibacakan oleh Ustadz Eko Setio SPD. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم أمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul semoga yang membaca dan yang mendengarnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Kepala SDIT Khairul Ummah yang akan disampaikan oleh Ustaz Najat Effendi MPD. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin ya, pada kesempatan pagi hari ini ya, sesuai dengan yang sudah direncanakan bahwa pada hari ini akan ada penimbasan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif lingkungan kelas dan lingkungan sekolah di SDIT Khairul Ummah. Alhamdulillah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan hari ini dapat kita lakukan dengan lancar harapannya sampai akhir nanti. Kemudian sebelumnya saya hormati Wakil Kepala Sekolah Ustaz Dharma ya, hari ini ada Ustaz Agil, ada Ustaz Bandung ya, kemudian ada kawan-kawan dari TU, kawan-kawan dari kelas IKM dan kelas K13. Alhamdulillah. Dan juga yang kami hormati terkhususnya CGP ya, calon guru penggerak angkatan 9, ada Ustazah Emalesa sama Ibu Tri, Ibu juga ya, Ustazah Tri yang Tri. Jadi yang insya Allah nanti juga akan melaksanakan sesi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Sebenarnya Ustazah ya, bahwa pada hari ini sebenarnya pengimbasan modul 1.4 ini wajib dilakukan oleh CGP, yaitu Ustazah Ema dan Ustazah Tri. Artinya antum yang ditunjuk pada hari ini akan membawa PR besar, ya, akan membawa PR besar karena antum diimbas. Ketika antum sudah diimbas, apa yang harus antum lakukan adalah mengimplementasikannya, sehingga nanti harapannya yang dari Ustazah Tri besok, kalaupun ada beberapa orang juga yang ada di sini, harapan nanti berbeda lagi orang-orangnya, karena ini akan kita imbas biar ada perubahan dari sekolah kita ya. Walaupun bentuk di video rekamnya adalah settingan, tapi dampaknya harus ada nih ke Ustazah ya, karena dalam bentuk video tentunya itu sebagai bentuk penugasan, tapi imbasnya itu harus ada di Ustazah. Artinya ini PR gitu. PR untuk Ustazah Desi, apalagi di kelas IKM. Hari ini tiga-tiganya ada, alhamdulillah. Ada Ustazah Titi, ada Ustazah Mesika. Maka apa yang menjadi PR antum nanti
apa yang telah disampaikan oleh CGP gitu. Nah, artinya ternyata kelas saya itu ada tulisan tentang budaya positif sekolah, berarti sudah dilaksanakan. Selama ini yang saya kerjakan, Ustazah kerjakan di kelas ini bukan sebagai perangkat literasi, ternyata ini menjadi bagian dari menciptakan budaya positif sekolah. Nah, apa saja nanti budaya positif sekolah itu disampaikan oleh para CGP ya, karena kalau saya sudah menerima materi ini dulu pada saat pendidikan pengajar praktiknya. Jadi nanti Ustazah Emma dan Ustazah Etri silakan nanti disampaikan ya, kita saling sharing berkaitan tentang keilmuan yang ini. Mereka ini dapat ilmu nih. Nah sekarang mereka mentransfer ke antum. Ketika kita dari 50 guru, ini ada 15, besok Ustazah Etri ada 10 atau 15, sisanya itu tugas antum nanti mengimbaskannya. Jadi PR-nya bukan Ustazah Emma lagi, PR-nya bersama-sama. Kalau di kelas budaya ini tidak terbangun, berarti gagal presentasi atau informasi pada hari ini gitu. Ya, bukan karena aku ditunjuk dipaksa kata saya, bukan, tapi kita terlibat menjadi ini penting, Ustaz. Karena budaya positif sekolah ini tidak akan dapat kalau Anda mengikuti kegiatan CGP atau kegiatan pengimbasan. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang seperti ini kegiatan yang mahal, bukan yang murah gitu. Yang murah jadi ingat YouTube bisa ini yang memang langsung, dan Ustazah Etri sama Ustazah Emma itu memperoleh ilmunya ya, yang sudah dipahami. Ini budaya positif sekolah. Nah apalagi di kelas IKM Ustazah Etri, Ustazah Mesika ada bahasanya 5 profil Pancasila. Ini konsepnya. Yang pertama apa Ustazah? Profil Pancasila bagaimana bertakwa, ya. Yang kedua yang kedua ada 5, nanti itu harus hafal kelas IKM, tepuknya, warna lagunya, itu konsep namanya. Nanti kita lihat budaya positif tindakannya seperti apa. Apakah yang selama ini kita datang terlambat itu budaya positif sekolah masuk, ataukah kita tepat waktu itu budaya positif, atau ada slogan yang menyampaikan malu datang terlambat, atau ada hal yang mungkin berbeda nanti yang disampaikan oleh CGP. Maka dari itu hari ini harapannya adalah kegiatan ini selain settingan dalam pembentukan video, keilmuan juga harus diterapkan ya. Jadi serius gitu. Nah ya, apalagi yang sudah ditunjuk, dan Ustazah Emma punya amanah. Ini saya Emma ya, banyak amanah. Namun hari ini Ustazah Emma pengen antum-antum yang diimbaskan di kelas, apalagi ini wali kelas Reda, Ustazah Ica sebagai guru mata bahasa Arab, akan ada imbasnya kepada peserta didik gitu. Jadi ini yang mau dibangun. Memang enggak kan, makan waktu lagi ya karena kawannya enak. Itu tidak akan hilang. Dan yang terjadi adalah antum dapat ilmu baru dari orientasi ini. Walaupun nanti tidak semuanya yang dapat disampaikan, mungkin poin-poinnya dari Ustazah Emma ya. Artinya nanti kepada Ustazah Emma silahkan kolaborasikan kepada rekan-rekan di sini seperti apa budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekitar kita, yang sudah terjalankan atau yang sedang mau direncanakan atau yang sudah ada dari dulu-dulunya. Sekarang bagaimana efeknya ke kawan-kawan. Mungkin itu Ustazah Emma. Untuk saya juga seperti itu. Nanti harapannya adalah sesi Ustazah Etri nanti adalah kawan-kawan yang nanti bisa diimbas juga, biar mereka paham juga bahwa kalau sudah 30 budaya positif selesai itu tas kita. Jadi Ustazah Emma tidak berdua lagi, gelar CGP itu sudah diambil ke mereka juga gitu. Nah, dan itu yang harus kita tanamkan di sekolah ini ya. Mungkin itu sebagai pengantar, apalagi Ustaz Dharma yang berperan sekali di budaya positif besar ya. Banyak sekali peran Ustaz sebagai wakasiswaan untuk mengimplementasikan budaya positif sekolah. Ustazah Emma ini kan mereka ini sebagai pemimpin pembelajaran nantinya. Kenapa CGP itu calon kandidat terbesar menjadi kepala sekolah? Karena mereka menjadi pemimpin pembelajaran. Mungkin bisa gantikan nanti. Atau ganti Ustazah Leli. Gitu. Dalamnya Bukan Ustazah. Bisa diputus nanti ya. Gitu. Pokoknya tidak akan rugi ketika ilmu kita peroleh. Malahan Allah akan angkat derajat kita ya. Mungkin itu saja dari pengantar dari saya selama menjalankan tugas, terlepas dari kesibukan itu yang padat, tapi Anda berusaha untuk berkontribusi, mensupport teman rekan sekerja kita, itu menjadi hal penting budaya-budaya.
positif akan dibangun gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kepala Sekolah SD Khairumah. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Warham SPD. Pada Ustadz kami persilahkan. Baik, Ustaz dan Ustazah, sebelum kita melanjutkan doa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighra. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi shiqaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khashirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Warham yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup acara ini, saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf, dan kepada Allah mari kita bersama-sama mohon ampun. Mari kita akhiri dengan membacakan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke pemateri kita pada hari ini, yaitu tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah di SD Khairumah. Adapun yang menjadi calon guru penggerak yang akan menyampaikan tentang pengimbasan modul 1.4 ini adalah Ustazah Emalesa MSPDI. Waktu dan tempat kepada Ustazah kami persilahkan. Izin berdiri, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena berkat limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat kembali berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada qudwah dan tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat
perjuangan beliaulah sehingga kita dapat merasakan indahnya iman dan Islam sampai saat ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Khairul Ummah Ustadz Rajab Effendi MPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah yang pada kesempatan ini diwakili oleh bidang kesiswaan Ustadz Darmano Pendra SPD, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Ustadz Agil Ramadan SPD, SPDI kan? SPD ya. Dan wakakurikulum kita berhalangan hadir karena anak beliau sakit. Dan yang sangat saya istimewakan pada hari ini para peserta guru SDIT Khairul Ummah yang mana telah meluangkan waktunya dengan senang hati, semoga ya dengan senang hati. Ya, untuk bersama-sama kita di sini belajar. Benar kata Ustaz Rajab tadi, bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas kami di modul ini, tetapi bagaimana pengimbasannya bisa berdampak kepada sekolah yang kita cintai ini. Baiklah Ustazah, langsung saja karena slide-nya lumayan banyak gitu ya. Ya, hari ini kami diamanahkan oleh fasilitator kami untuk menyampaikan apa yang telah kami dapatkan. Ini adalah salah satu tugas kami di modul 1 yang ada 4 modul 1.1 sampai modul 1.4. Ini adalah terakhir tugas di modul 1 kami. Dan hari ini sudah keluar modul 2 gitu ya. Sudah menanti tugas-tugas yang sudah 2 bulan ini kami laksanakan. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat kita diskusikan dan bagaimana bisa kita terapkan, sehingga apa yang kami dapat dan apa yang kami rasakan dalam menjalankan guru calon pendidikan guru penggerak ini dapat dirasakan oleh kawan-kawan gitu ya. Bukan berarti menambah beban ya Tata Reda ya, Bunda Emma yang CGP tugas Tata Reda yang banyak gitu ya. Sabar ya kan. Baik, pada modul ini adalah pembahasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah SDIT Khairul Ummah. Next, ya, sebelum kita berdiskusi pada siang hari menjelang sore ini, ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar kita tidak salah apa ya? Agar tidak salah persepsi nantinya. Yang pertama gitu ya, cuma 4 saya buat. Nanti kalau ada peserta yang ingin menambahkan, silakan untuk menambahkan kesepakatan kelas agar diskusi ini berjalan sesuai dengan harapan kita dan kita dapat mengaplikasikannya ke murid-murid kita. Yang pertama adalah gitu ya, bersenyum ya, harus bahagia. Udah bahagia semua Ustaz-Ustazah? Alhamdulillah bahagia ya. Ya, karena bahagia itu macam-macam bentuknya ya. Bahagianya Ustazah Reda dengan Ustazah Jessica lain mungkin gitu ya. Jadi semuanya kita udah bahagia ya hari ini. Yang kedua, kesepakatan kita HP di nonaktifkan. Sepakat Ustazah? Sepakat ya. Yang ketiga, makan dan minum boleh ya sambil kalau masih ada ya. Kalau udah habis ya. Makan dan minum dipersilakan ketika berjalannya diskusi nanti ya. Selanjutnya bertanya ya. Bertanya di sini bukan hanya penyaji yang menjawab, tapi kita sama-sama mencari apa yang harus kita selesaikan pada hari ini. Next, sepakat dengan kesepakatan kita hari ini? Sepakat? Atau ada yang ingin tambahkan? Sedeham? Oh, sepakat. Alhamdulillah ya. Next, Saudari, kalau udah sepakat, ya tujuan pembelajaran hari ini adalah selain menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak, di sini harapannya pertama adalah memahami konsep budaya positif. Yang kedua, menerapkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Itu tujuan modul 1.4 yang akan disampaikan. Nah, ini materinya lumayan banyak gitu ya. Yang pertama ada materi disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan.
restitusi, yang keempat keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Nah, keenam materi ini seolah akan kita sampaikan dan kita berdiskusi bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif melalui materi-materi yang akan kita sampaikan. Next. Ya, indikatornya pencapaian kita hari ini, yang pertama mampu membuat keyakinan kelas, yang kedua mampu menerapkan disiplin positif, yang ketiga memiliki komitmen untuk menjalankan keyakinan kelas, yang keempat mampu menerapkan langkah-langkah restitusi. Kalau untuk wakaf kurikulum merdeka, saya dengar udah ada ya keyakinan kelas gitu ya. Nanti kita sepakat bagaimana seluruh kelas 1 sampai kelas 6, mohon izin kesiswaan, bahwa semuanya nanti kita ada keyakinan kelas yang akan kita rancang bersama-sama, terutama wali kelas. Jadi kita seragam, tidak lagi peraturan kelas ini lain, keyakinan kelas ini lain gitu ya. Jadi penerapannya sesuai dengan kelas. Kelas 1 bagaimana keyakinan kelas yang bisa mereka pahami sehingga dia bisa berlanjut di kelas 2. Peraturannya tidak berubah-ubah. Oh, dengan ustazah ini boleh seperti ini, dengan ustazah ini kok tidak boleh gitu ya. Jadi anak kita bingung selama ini. Mana sih sebenarnya kami ini disuruh gitu ya. Yang ini kalau anaknya nggak pakai sepatu, gurunya nggak marah. Ketemu yang guru yang ini marah. Jadi dia menganggap guru yang ini garang, guru yang ini tidak garang, yang baik gitu kan. Anak-anak murid otomatis mencari guru-guru yang nyaman, yang menurut dia dia itu benar di posisi itu. Sementara dia suka dengan guru yang seperti itu, yang saya perhatikan selama ini. Jadi selama ini kalau ustaz itu, kalau kami belajar ngobrol nggak dimarah, ustaz saya itu garangnya, kita ngobrol tidak boleh gitu ya. Jadi akhirnya kami yang guru yang dikategorikan garang gitu ya, benar apa salah sih sebenarnya penerapan kami gitu ya? Kenapa anak-anak nyaman dengan guru ini sementara dengan kami mereka tidak nyaman gitu ya? Apakah kami terlalu keras atau guru tersebut yang terlalu kendor gitu ya? Otomatis anak kita bingung, dan itu berdampak dan sangat berdampak kepada siswa kita karena dia bingung sebenarnya yang benarnya yang mana sih? Ustazah ini yang benar. Kenapa peraturan kita di sekolah tidak sama? Itulah kenapa budaya-budaya positif perlu kita komitmen. Kita memiliki komitmen untuk menjalankannya. Tidak hanya hari ini kita kasih keyakinan, besok kita hukum aja lah anak ini. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita masing-masing gitu ya. Jadi ke depannya diharapkan kelas 1 sampai kelas 6 wali kelas perlu merapat untuk membahas bagaimana keyakinan kelas sehingga kita bisa membentuk budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Next, Ustazah. Ya, ini waktu maksimal 90 menit. Mudah-mudahan tidak sampai ya, kalau diskusinya berjalan lancar, seolah tidak sampai 90 menit. Karena maksimalnya kami disuruh presentasi itu 120 menit. Next. Ya, ini saya minta tanggapan. Sebelum kita masuk ke materi, tolong untuk Ustazah 2 orang untuk menanggapi. Yang pertama, hukuman. Anda setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan lingkungan sekolah, apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meringankan disiplin, meningkatkan disiplin anak ya. Dengan memberi penghargaan yang selama ini kita lakukan ya. Apakah kalian setuju dengan pernyataan yang ada di depan? Silakan Ustazah untuk menanggapi 3 pertanyaan di depan. Langsung 3 pertanyaan aja. Cuma jawabannya setuju atau tidak setuju aja, tidak usah memberi alasan. Menurut saya sangat setuju. Setuju. Ada tanggapan lain? Ya, silakan dengerin. Apa ya, kita punya pandangan masing-masing ya. Iya. Menurut saya tidak setuju. Ya, nomor berapa semuanya? Semuanya. Ya, Ustazah Rena punya pandangan lain ya. Ternyata dengan Ustazah Messika ada yang lain, satu lagi.
Kalau menurut saya untuk poin 1 dan 2 itu tidak setuju. Poin 3 setuju. Setuju. Ya, lanjut. Kalau ada perbedaan pendapat itu, Ustazah Meta gimana? Kalau saya sama seperti Ustaz Ahmad, 1 dan 2 tidak setuju, yang ketiga setuju. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustazah atas tanggapannya. Nanti setelah materi yang saya sampaikan, pertanyaan ini akan terjawab, gitu ya. Lanjut, Ustazah Etri. Nah, ini yang perlu disampaikan. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan, yang sukar diubah. Sementara positif adalah pasti, tegas, yakin, bersifat nyata dan membangun. Budaya positif adalah keyakinan yang bersifat nyata dan membangun yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Ini sumber yang saya dapat. Lanjut, next, Ustazah. Nah, latar belakang lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran. Berarti tidak mesti anak-anak kita tidak pernah berbuat salah gitu ya. Boleh berbuat salah, kalau di guru penggerak boleh berbuat salah ya. Tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan itu agar anak-anak kita bisa kembali lagi ke kelompoknya, gitu bahasanya. Lanjut, ya. Sudah aman dan nyamankah lingkungan kelas dan sekolah kita? Boleh menanggapi satu orang, Ustaz? Nyaman. Iya. Setuju. Sudah nyaman ya? Iya. Yang lain? Iya. Sudah aman dan nyamankah lingkungan kita? Ya. Untuk ya, Ustazah Reda? Tidak nyaman gitu ya. Ustaz Ilham menganggap nyaman, udah nyaman ya. Ustazah Reda menganggap belum nyaman. Itu tergantung bagaimana kita menilainya, dari segi mana sih amannya, dari segi mana Ustaz Ilham memandangnya nyaman. Begitu juga dengan pandangan Ustazah Reda. Karena kita dilahirkan ke dunia ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ya, benar menurut pandangan saya, belum tentu benar menurut kalian gitu ya. Jadi jangan memaksa orang memahami kita, tapi kita harus memahami orang yang ada di sekitar kita. Lanjut ya. Ini permasalahan yang akan kita bahas ketika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah. Permasalahannya adalah pada murid ada akhlak dan motivasi belajar anak, kemudian guru, kedisiplinan dan kompetensi guru, yang keenam adalah lingkungan, sarana dan sarana dan prasarana. Ketiga ini tidak bisa dipisah-pisahkan, semuanya harus bersatu antara murid, guru. Ini muridnya disiplin, gurunya tidak disiplin. Bagaimana kita memberi contoh gitu ya? Anak-anak kita jangan telat, ustazahnya telat gitu ya. Anak-anaknya disuruh pakai sepatu, ustazahnya pakai sendal. Jadi tidak sinkron gitu. Ya, ini yang perlu kita perbaiki ke depannya. Next, ustazah. Ya, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Disiplin positif adalah salah satu strategi penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi internal untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan disiplin positif kepada anak-anak kita, bukan karena hal sesuatu dia melakukannya, tapi benar-benar kesadaran diri bahwa dia tahu tujuannya, aku ini inginnya seperti apa. Kalau selama ini kita memberi penghargaan gitu, motivasi belajarnya meningkat. Ketika tidak memberi penghargaan, dia menurun ini belajarnya. Berarti menjadi tanda tanya bentuk penghargaan sekarang gitu ya. Disiplin positif yang pertama penerapannya adalah tanpa kekerasan. Yang kedua komunikasi yang baik. Yang ketiga konsekuensi dan tanggung jawab. Tadi ya di awal sudah saya sampaikan bahwa kita sering tidak istiqomah gitu ya. Setelah hari ini ngasih hukumannya apa, besok lain lagi gitu ya. Hari ini dilonggarkan, besok
ya tidak boleh lagi gitu ya. Jujur, pada saat itu anak kita bingung harus kemana saya ini gitu ya. Kemarin itu boleh za, hari kok aku tidak boleh za, sering kita dibuat karena kita tidak konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati. Kemudian motivasi internal. Nah, inilah budaya positif. Tujuan utama adalah bagaimana anak-anak bisa termotivasi dengan dirinya sendiri, bukan karena dihukum, bukan karena penghargaan, tapi dia termotivasi dari dirinya sendiri untuk menjadikan dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Oh, kalau aku ngobrol saat belajar, dia percaya bahwa itu tuh salah, tapi kenapa dia masih melakukannya? Gitu. Bagaimana kita bisa menumbuhkan itu kepada anak-anak didik kita? Selanjutnya menghargai diri sendiri, kemudian nanti ada nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai. Next, Ustazah. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Next. Ya, speaking. Boleh di ini, Ustazah? Ustazah, perhatikan gambar di depan. Ada 3 gambar, tebak gambar. Warna apa? Jawaban nomor 1 itu tuang air. Tuang air. Nanti kita lihat ya. Nomor 2 jambu batu, nomor 3 alas kaki. Yang nomor 2 dihapus. Ustazah ini benar gak jawabannya ya? Betul sekali, Masya Allah. Ternyata belum ngantuk ya, waktu siang-siang ya. Oh. Benar ya, gambar 1 tuang air, gambar 2 jambu batu, yang ketiga alas kaki. Lanjut Ustazah ini. Ya, ini nilai kebajikan yang akan dicapai pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini sesuai dengan visi yang dicapai dan ini nilai kebajikan pada profil Pancasila yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Next, Ustazah. Ya, ini beberapa poin yang saya ambil di modul 1.4, nilai-nilai kebajikan ya, universal. Yang pertama adalah hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Masya Allah ya, sangat besar PR kita ya Ustazah. Karena di sekolah dasarlah pondasi yang perlu kita bentuk. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal kepada peserta didik kita. Lumayan ya, tanggung jawab kita ternyata sangat besar. Next Ustazah. Nah, ini jadi motivasi perilaku manusia. Kenapa sih anak-anak kita bertindak di sekolah? Ada yang menyenangkan hati kita, ada yang bikin kita kesal gitu ya. Ada apa? Ternyata manusia itu bertindak ada 3 yang menyebabkan dia berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita tidak pernah tahu Ustazah, anak-anak kita mengerjakan tugas yang kita berikan, apakah benar-benar dia menginginkan ilmu atau hanya sekedar, wih kalau tidak selesai marah selesai tuh gitu ya biasanya anak-anak kita. Berarti belum ada muncul dan kesadaran dalam diri. Lepas. Ya. Tuh ya. Yang kedua,
motivasi perilaku manusia bukan hanya kepada anak ya, perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini tadi ya. Jadi anak kita motivasi belajarnya bagus gitu ya, mendengar peraturan sekolah, tapi ternyata dia punya keinginan lain di balik perilaku yang ia lakukan, yaitu ia ingin mengharapkan imbalan dari orang lain gitu ya. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, di bagian 3 inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka bisa berperilaku karena dia menghargai dirinya sendiri, bukan karena mengharapkan imbalan, bukan karena hukuman atau ketidaknyamannya ketika dia melaksanakan suatu peraturan. Hari ini harus pakai sepatu hitam misalnya, dia tetap melaksanakan karena sepatu hitamnya basah. Karena kenapa? Dia takut dengan hukuman, bukan karena kesadaran bahwa wajib sekolah memiliki peraturan gitu ya, bahwa sekolah kita harus datang pakai sepatunya sepatu hitam. Next, Ustazah. 3 motivasi mulai terjawab tadi Ustaz Dharma, setuju atau tidak setujunya Nek? Ya, hukuman dan penghargaan. Sebelum dibaca, dan yang mau beri tanggapan. Apa sih hukuman, apa sih penghargaan gitu ya? Ustazah Titi, senyum-senyum. Ustazah Reda, hukuman dan penghargaan. Baik, perbedaan hukuman dan penghargaan. Untuk hukuman itu diberikan ketika anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, jadi diberi hukuman. Sedangkan penghargaan ketika anak melakukan kesolehan, kedisiplinan, prestasi dan kedisiplinan. Jadi perbedaannya. Jelas berbeda ya Ustazah antara hukuman dan penghargaan. Terima kasih Ustazah Reda. Ada sebuah kasus, saya bacakan dulu sebuah kasus dan nampaknya tuh. Bunda dari sana. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidung sambil memegang ujung hidungnya. Next Ustazah. Ya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak setuju mengapa? Ya, yang Baik, menurut saya dari cerita tersebut saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA, karena murid itu kita harus menghargai atas apa yang ia lakukan, dan jika kita melakukan hal tersebut, maka di saat itulah kita melakukan kesalahan yang besar dan menjatuhkan mental anak. Begitu. Insyaallah tepuk tangannya untuk Pak. Benar sekali ya, apa yang sudah dilakukan Pak Seno itu berdampak panjang untuk anak didik kita.
Jangan-jangan selama ini gitu ya kita lakukan ketika anak tidak memperhatikan kita. Ilham, perhatikan ustazah depan. Coba jawab nomor 3 dan ketiga. Depan ini maju gitu. Biasanya seperti itu ya. Ternyata itu berdampak panjang kepada anak murid kita. Mungkin yang hati kita ini mendisiplinkan anak tersebut, tapi ternyata itu salah besar ya. Selanjutnya nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Boleh ditanggapi Ustaz Ranung dulu, baru Ustaz Dharma. Kalau dia hukuman kenapa? Kalau itu konsekuensi mengapa itu? Baik, terima kasih kepada Ustazah Bunda Emma. Baik, saya menganggap bahwasanya dari cerita tersebut adalah sebuah hukuman karena diperagakan di sebuah cerita tadi bahwasanya IPA disuruh maju ke depan untuk memegang hidungnya, kemudian berdiri di depan sehingga menjatuhkan mental tadi. Saya rasa ini adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kan sesuatu yang dilakukan dan akibatnya dirasakan dia sendiri. Tapi tadi itu adalah sebuah hukuman menurut saya. Terima kasih. Insyaallah tepuk tangan. Ustaz Ranung betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ranung. Ustaz Dharma. Terima kasih kesempatannya Ustazah Emma. Jadi ya sama dengan Ustaz Ranung tadi, ini merupakan suatu hukuman yang diberikan Pak Seno kepada IPA ya. Karena Pak Seno menganggap IPA tidak memperhatikan pembelajaran sehingga IPA layak mendapat hukuman. Itu saja. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Ustaz Dharma ya. Luar biasa sekali jawaban-jawaban yang diberikan. Benar sekali ya. Ketika itu bentuknya hukuman biasanya dadakan. Kita mikir dihukum apa adanya, tanpa memberitahu dulu kepada anak kita. Lari 3 keliling ke lapangan gitu. Padahal sebelumnya kita tidak pernah membuat kesepakatan itu ya. Next Ustazah. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Nah, ini materi yang berulang-ulang saya baca gitu ya, ada di modul. Masih sulit saya pahami gitu ya. Jadi saya minta pendapat Ustazah, apa sih perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Terus dampaknya mana yang lebih baik antara hukuman dengan konsekuensi? Ada yang ingin memberi tanggapan atau ada pengalaman baiknya untuk berbagi bersama kita? Tidak usah restitusi, Zaz. Hukuman dan konsekuensi dulu. Ya, boleh Ustazah Reda dulu. Ya, nanti restitusi nanti kita bahas. Jadi untuk yang hukuman itu sesuai dengan yang dijelaskan Ustazah Emma tadi. Kalau hukuman itu biasanya tindakannya itu secara langsung, spontan. Ketika anak tidak memperhatikan, kita akan berikan hukuman apa, misalnya berdiri di depan sambil megang telinga, misalkan. Kalau konsekuensi itu untuk dirinya sendiri. Misalkan ketika saya tidak mengamati atau menyimak pelajaran Pak Seno, misalkan atau Ustazah Etri, konsekuensinya saya tidak akan bisa mengerjakan itu. Ya, bagus sekali. Betul sekali ya, luar biasa ya. Kalimatnya sederhana dan mudah kita pahami bersama-sama. Ustaz Dharma, boleh tambahkan Ustaz Dharma? Biar kita lebih paham lagi apa sih perbedaannya? Jadi konsekuensi dan hukuman saya balik ya. Konsekuensi dulu ya. Iya. Boleh. Enggak. Ini saya ngepek aja. Ya, sambil saya ngepek. Kalau konsekuensi ini ya adalah akibat, hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan, ya dia bisa bersifat positif dan negatif. Sedangkan hukuman itu adalah bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan. Nah, itu saja sih. Luar biasa sekali. Saudara Tika, mau menambahkan silakan.
Kayaknya udah aku ingin nyampaikan gitu ya. Kalau hukuman itu ya hampir sama dengan yang itu sesuatu hal yang dilakukan ketika anak melakukan pelanggaran. Tetapi kalau konsekuensi itu biasanya sebelum ada konsekuensi itu kan ada yang namanya peraturan dulu yang ada di kelas, gitu kan? Adanya kesepakatan. Atau kalau sekarang di IKM itu ada namanya keyakinan kelas. Nah, misalnya keyakinan aku yakin bahwa misalnya akan datang tepat waktu, tapi konsekuensinya kalau dia tidak datang tepat waktu, maka ya ini akan mendapat konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Beda. Mungkin begitu sih. Ya, bagus sekali. Bagus sekali ya Ustazah Jessica, kita beri aplaus untuk Ustazah Jessica. Jadi kita sepakat ya Ustazah bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda dan dampaknya juga berbeda untuk siswa. Next Ustazah mah. Ya. Aduh belum. Ya, dari konsekuensi hukuman, sekarang kita bahas tentang restitusi. Apa sih restitusi ini? Ini ketika saya mempraktekkan di lapangan, ternyata Masya Allah dampaknya kepada anak-anak. Alhamdulillah, sudah 1 bulan ini saya mencoba untuk mempraktekkan restitusi ini untuk menerapkan disiplin positif kepada anak di kelas saya gitu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu berdasarkan pendapat Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut susah ya bahasa Inggris. Ya itu ya, restitusi itu menciptakan kondisi ketika anak kita berbuat salah gitu ya, bagaimana ia bisa menyadari kesalahannya dan dijadikan sebagai pelajaran untuk dia dan berjanji untuk tidak mengulangi. Nanti kita akan bersama-sama bagaimana langkah-langkah restitusi. Next, Ustaz. Ya, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal. Kalau hukuman itu adalah termasuk identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Mungkin saat itu dia disiplin dengan hukuman, tapi dampaknya sangat panjang sekali untuk anak kita. Yang kedua, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian identitas sukses. Nah, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Ini solusi yang akan kita jalankan bersama-sama untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sementara restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid dan anak mendapat penguatan. Di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sementara di restitusi, masalah terpecahkan. Next, Ustaz. Untuk lebih jelasnya nanti silakan pelajari modul yang sudah dibagikan. Identitas gagal, hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sekarang kan udah ya, anak kita udah takut lagi. Garang-garangnya Ustazah Emma dan Ustazah Reda, masih ada murid yang melawan dan tidak disiplin gitu ya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi dia berlaku saat itu aja. Kalau kamu melakukan kesalahan, silakan untuk
nulis surah Al-Baqarah. Kemudian peraturan adalah kamu harus. Jadi ada kata-kata kamu harus. Kalau tidak, biasanya seperti itu ya kalau hukuman. Kalau kamu tidak selesai, maka kamu harus nyapu dulu sebelum istirahat. Itu bentuk hukuman. Murid atau anak membenci peraturan, itu sudah pasti negatif. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini sifatnya netral. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk pelakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Yang selanjutnya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Selanjutnya, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini dampak ketika kita menerapkan, apakah itu hukuman, ataukah itu konsekuensi, ataupun restitusi. Jadi kita harus ada pilihannya semua dan ada dampak semua bagi siswa kita ketika kita menerapkan, apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi, ataukah restitusi. Next. Ya. Ini saya minta pendapat Ustadz Ustazah. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kira-kira hukuman bagaimana kalau pemateri bertanya dia? Gimana kalau ini sudah buat dalam peraturan kelas? Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Oh iya gitu ya. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Masya Allah, sudah bisa kita bedakan ya. Yang mana hukuman, yang mana itu konsekuensi. Karena selama saya belajar ini saya masih bingung gimana yang mana yang termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi gitu ya. Perlu pemikiran ini saya membedakannya. Baik, Ustaz, dihukum dengan penghargaan. Nah ini ya pertanyaan awal tadi ya. Apakah benar kita memberi penghargaan itu bisa mendisiplinkan anak-anak kita? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada anak seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi dihukum dengan penghargaan ini adalah sebuah pendapat ya, antikon gitu ya, bahwa diberi penghargaan itu bukan kedisiplinan yang kita inginkan, karena dia tidak berdampak jangka panjang kepada anak didik kita. Next, Ustaz, nanti. Ya. Penghargaan ini ketika kita jadi bahasanya di sini adalah kita menghukum anak dengan penghargaan. Selama ini kayaknya kita kasih bintang gitu ya. Ternyata masih tanda tanya dampaknya. Apakah dia berdampak panjang pada anak kita atau hanya saat itu saja. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mendapat bintang pada saat itu saja. Tidak ada dampak panjang ke depannya. Kita baca sama-sama. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan
penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, pada sesi ini Ustaz-Ustazah, kami CGP ditanyakan, ketika kepala sekolah memberikan penghargaan bagi guru yang datang terlebih dahulu, gitu ya, apakah Anda melakukan untuk datang lebih dahulu gitu untuk mendapatkan penghargaan gitu ya? Pertanyaan seperti itu kan gitu ya. Kemudian ketika kepala sekolah tidak lagi memberi penghargaan tentang kedisiplinan, apakah Anda datang tepat waktu gitu ya? Tapi saya jawab, saya dikasih penghargaan atau tidak, saya datangnya jam segitu lah ya, jam 6.35, jam 6.35. Itu berarti memang sudah dari diri kita sendiri. Kita tidak terpengaruh lagi dengan penghargaan, kita tidak terpengaruh lagi dengan apa yang akan kita dapat kalau kita datang cepat gitu ya. Tetapi lebih menghargai diri kita sendiri. Saat pertanyaan itu muncul di LMS kami, benar apa yang dikatakan teori bahwa dihukum dengan penghargaan itu masih banyak. Mungkin di sekolah kita tidak juga ya, tidak dikasih penghargaan. Beda soal kata sepeda gue dan lagi salah jangan kasih penghargaan misalnya gitu. Enggak ya, kalau saya pribadi gitu ya, karena dari tahun ke tahun yang dapat kategori guru disiplin cuma saya gitu ya, belum ada yang tergantikan gitu ya, yang menggantikan tidak itu sarono gitu ya, sombong ya gitu ya. Nggak apa-apa kalau ini boleh menunjukkan apa lebihan diri kita sendiri. Next, Ustaz Dharma. Motivasi dari dalam sendiri atau intrinsik. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana peserta didik kita bisa melakukan sesuatu peraturan yang kita buat atau keyakinan kelas yang kita buat itu motivasinya dalam diri sendiri, bukan karena hukuman atau juga penghargaan yang kita berikan. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira, bahkan ia telah mempelajari dan menguasai satu keterampilan yang baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Disadung dari materi pelatihan dihukum dengan penghargaan. Yayasan Pendidikan Luhur Foundation, susah bahasa Inggris. Ustaz, materi ini agak berat kalau bahasa Inggris ya. Ustaz, ya. Motivasi dalam diri sendiri. Ada sebuah kasus ini ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan menghadirkan stiker bintang. Ini ya yang kita lakukan ya. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mereka masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali tertutup oleh bunga-bunga. Ya, mereka kembali tidak tertib dan tidak disiplin karena tidak ada lagi penghargaan yang diberikan. Karena saat itu Ibu Anas tidak masuk. Apa yang terjadi? Mengapa?
Berilah tanggapan terhadap pertanyaan berikut. Boleh Ustazah menggantikan saya berbicara untuk menjawab tanggapan atas kasus yang dibacakan tadi. Targil. Jadi anak-anak gitu ya. Anak-anak terbiasa dengan bintang agar dia masuk dengan tertib oleh wali kelasnya. Nah, pada hari itu wali kelasnya tidak masuk karena sakit, jadi diganti oleh Pak Heru. Nah, pada saat Pak Heru yang menggantikan, anak-anak kembali lagi seperti sebelumnya tanpa diberi penghargaan, mereka tidak bisa berbaris tertib. Nah, tanggapannya berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, tadi sudah kita belajar ada 3 motivasi pembelajaran sebelumnya. Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia antri sebelum masuk kelas? Ya, sesuai cerita tadi. Tadi ada 3 motivasi tadi perilaku manusia. Apa saja, ada yang masih ingat? Ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Iya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk mendapat imbalan dari orang lain. Iya, yang ketiga. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari kasus ini kira-kira bagaimana gitu? Berdasarkan kasus yang terjadi tadi pada murid-murid yang kelas 2, motivasi perilaku yang terjadi pada murid kelas 2 itu dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Maksudnya ingin mendapatkan imbalan dari seorang guru. Ketika gurunya tidak ada, maka dia tidak berbaris dengan rapi. Berarti motivasi yang diinginkan oleh anak adalah penghargaan yang bintang tadi, stiker bintang tadi. Ya, lanjut Ustazah nomor 2, adakah cara lain agar murid-murid di kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira ada tidak bagaimana penanaman motivasi intrinsik pada diri kita gitu ya, pada anak, sehingga dia tidak ada bintang dia tetap berbaris rapi ya. Ini pengalaman saya banget ya, ketika ada saya di kelas anak begitu tertib, tapi selangkah saya keluar kelas, apa yang terjadi? Boleh tanggapannya Ustazah Messi kan? Ustazah Desi? Desi. Masya Allah. Biasa kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Ustazah Emma Lesa. Ini sebuah kasus ya yang terjadi di sekolah kita. Ketika wali kelas itu sudah memberikan materi kepada anak muridnya tadi, memberikan bintang terhadap anaknya. Nah, ketika pada wali kelas itu sakit atau izin tidak masuk, itu akan digantikan dengan ustazah yang lain. Nah, karena apa? Karena anak murid kita itu mereka itu takutnya hanya karena wali kelasnya saja, seperti itu. Nah, ketika kita sebagai seorang pengganti, nah kalau saya terapkan bukan bintang lagi, tapi saya kasih nilai 100 yang luar biasa. Nilai yang mengganti bintang seperti itu. Kalau Nanti sama. iya lanjut sama Desi. Lanjut, sudah. Masih sudah. ya, terima kasih. Ya, Ustazah Desi punya rencana lain ya, bagaimana sih kita menggantikan bintang ini gitu. Boleh lagi untuk menambahkan jadi referensi kita ke depannya gitu ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat saya, kalau dari konteks pertanyaan kan ditanyanya bagaimana cara atau alternatif lain. Kalau menurut saya sendiri, kembali ke materi yang awal, mungkin kita bisa menyepakati keyakinan kelas tadi untuk semua guru. Jadi ketika semua guru sudah memiliki keyakinan kelas yang sama, maka siswa juga akan mengikuti keyakinan tersebut karena semua guru menerapkan keyakinan kelas tersebut. Seperti itu menurut saya. Masya Allah, aplaus dulu susah lagi luar biasa sekali. Ustaz Anu, kalau boleh untuk menambahkan.
Kalau menurut saya bahwasanya tadi kan ada 3 motivasi kan. Iya, betul. Menurut saya motivasi yang ketiga tadi apa? Untuk menghargai diri sendiri. Jadi guru yang menggantikan itu memberikan alternatif yang ketiga itu, memberikan motivasi kepada anak bahwasanya hal-hal yang dilakukan ini nantinya bisa berefek atau berdampak pada menghargai diri sendiri. Jadi dengan begitu anak-anak dengan waktu yang jangka panjang tidak memilih guru yang mana, guru yang ini, untuk bisa menghargai dirinya sendiri, sehingga indisipliner yang dia lakukan itu ketika tidak ada lagi reward yang diberikan tetap bisa berjalan. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Iya, benar sekali ya. Bagaimana kita bisa memotivasi ya, apalagi kelas 2 ya. Bahasa motivasi kayaknya gak berat kita menerapkan ketika di lapangan ya. Tetapi dengan keyakinan kelas dan dengan peraturan yang sama, baik bidang studi, wali kelas maupun kawan-kawan yang mengajar di kelas tersebut sepakat atau sama gitu ya bentuknya, insya Allah kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri anak kita. Boleh yang lain menambahkan Sawarham? Wah, silakan Sawarham. Baik, untuk di pertanyaan pertama itu tadi, ini siswa kelas 2 itu motivasinya ingin mendapatkan imbalan tadi ya, ingin mendapatkan hadiah. Untuk yang kedua ini solusi ya, solusi. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada institusi tadi ya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru itu harus memilih institusi tadi ya, untuk memberikan kesadaran kepada siswa. Dan juga harus kita jelaskan kepada siswa sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga yang harus kita tanamkan kepada siswa bahwasanya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, maka kaum itu sendirilah yang bisa mengubahnya. Iya, bagus sekali ya, benar sekali ya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak kita walaupun dia baru kelas 2 SD gitu ya. Ini berat tantangannya Ustaz Dharma ya. Perlu kerjasama yang luar biasa antar warga sekolah. Next Ustaz Zaitri, masih lumayan banyak. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini sudah saya sampaikan tadi di depan. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu seharusnya tahu, kamu seharusnya bertindak. Kemudian mengingatkan murid, Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kemudian atau mengkritik dan mendiamkannya. Ya, semua tindakan yang kita lakukan ini memiliki dampaknya masing-masing. Ya, jadi kita harus benar-benar memilih. Sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan anak tersebut dengan mencari solusinya bersama-sama, tidak menyalahi. Ngapa kamu kesiangan ya? Bingung ya jawab ya. Tidak diberi kesempatan ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia mengobrol saat jam pelajaran, kita tidak memberi kesempatan kepada anak kita. Saya sendiri gitu ya, ketika menjelaskan pada anak, ada anak yang ngobrol, ya bagus, lanjutkan ngobrolnya ya. Ternyata bahasa-bahasa yang seperti itu berdampak sangat tidak bagus untuk
tua kita. Next, saudara. Ya, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Boleh Ustazah sebelum kita membahas restitusi yang selama ini kita lakukan, kita sharing gitu ya. Kalau saya jujur, saya sering menghukum anak dengan hukuman, mendisiplinkan anak dengan hukuman. Itu beberapa kemarin saya meminta responden dari beberapa kawan, ternyata benar apa yang saya pikirkan itu yang dinilai oleh kawan-kawan gitu ya. Saya mendisiplinkan anak dengan hukuman gitu ya. Nah, boleh berbagi, kita berbagi ya selama ini yang kita hadapi itu. Ketika anak kita melakukan kesalahan, apa yang kita sudah lakukan kepada anak tersebut? Ustazah Desi, boleh? Kayaknya udah ada. Saya mau. Kita aplaus dulu Ustazah Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Ustazah Ima. Nah, untuk saya sendiri ya, saya menerapkan di kelas itu untuk kedisiplinan anak. Nah, anak itu ketika ananda mereka itu mau melakukan kesalahan seperti itu, melanggar peraturan kelas, untuk kelas kami itu kami piket, Bunda. Kami menerapkan sistem piket karena kebersihan kelas itu kami nomor 1 seperti itu untuk kebersihan kelas itu. Nah, karena kami menerapkan sistem piket, contoh seperti ini. Nah, kami membuat di kelas itu 4 tim atau 4 kelompok. Ini kelompok A, B, C, dan D. Setiap kelompok itu wajib mereka itu ketika melanggar peraturan jadi piket seperti itu, Bunda. Nah, nanti ketika kita sudah menerapkan peraturan seperti itu, contoh di barisan A ini ada yang ngobrol atau main-main seperti itu. Nah, mohon maaf kelompok A, Ustazah hapus 100 seperti itu. Nah, ada yang mau ngobrol seperti itu di situ. Nah, iya, perkelompok. Mohon maaf, jangan salahkan Ustazah. Jadi ada teman kita di kelompok ini yang mau ngobrol seperti itu. Nah, selanjutnya ketika itu kelompok B melanggar lagi nih, Bunda. Nah, kelompok B. Nah, ketika seperti ini contohnya, ayo angkat buku tematik kelompok B. Siapa yang tidak bawa? Nah, ada 1 orang. Mohon maaf, kelompok B ini ada kurangi 100 dan yang tidak membawa buku tematik piket hari ini seperti itu dan seterusnya. Jadi pelajaran juga ketika membawa buku tematik, buku paket hadis seperti itu. Nah, jadi untuk kelas saya itu ananda semuanya itu piket itu, Bunda. Nah, setiap kelompok yang nilainya besar ketika kita hitung gitu per kelompok A, B, C, D. Nah, ada sampai 500, 700 dapat poin seperti itu, mereka pulang duluan. Dan kami juga ada namanya yang pulang duluan itu yang semangat murojaah seperti itu. Kan setiap pagi diperiksa tuh sama tim tahfiz dan tahsin itu keliling itu. Nah, itu kami juga ada seperti itu. Nah, terima kasih, itu di kelas saya seperti itu. Terima kasih Ustazah Desi sudah berbagi gitu ya. Nanti kita sepakat gitu ya, bagaimana, apakah benar yang sudah kita terapkan selama ini, apakah dampaknya nanti benar-benar anak melakukan suatu peraturan itu benar-benar dia menghargai dirinya sendiri, atau memang muncul dari dirinya sendiri, atau karena ingin pulang cepat, atau karena diberi bintang. Ustazah Reda boleh berbagi? Pertanyaannya sekarang bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Itu pertanyaan. Ya, selama ini bagaimana kita Dari pengalaman sih, saya bukan namanya cara kita memperbaikinya. Ya, selama ini yang dilakukan seperti apa gitu, Saudara? Iya, selama ini Saudara Reda kalau anaknya melakukan kesalahan, Jadi selama ini yang dilakukan di kelas, kalau misalkan yang melakukannya perorangan, jadi anaknya dipanggil 1 yang melakukan saja, bukan berimbas ke seluruh anak.
ketika mereka melakukan per kelompok, jadi sekelompok itu yang dipanggil. Nah itu pun tidak melakukan ngomel-ngomel di depan anak yang lain. Ya kita kasih hapus dulu ya saudara ya, luar biasa semangatnya. Lanjut Ustazah. Jadi ketika kita memberikan pencerahan kepada anak yang melakukan kesalahan, tidak melakukan di depan anak-anak yang lain karena itu bisa mempengaruhi mental anak yang melakukan kesalahan. Kalau misalkan yang melakukannya sekelompok, kita beri pencerahannya berkelompok, bukan yang keseluruhan anaknya berimbas. Misalkan yang melakukan kesalahan satu orang yang kena hukumannya satu kelas misalkan. Itu juga kan berefek negatif kepada anak yang melakukan. Misalkan ketika Ustaz Agil misalkan di kelas ini yang melakukan kesalahan misalkan, terus yang dihukum kita sekelas, otomatis keseluruhan kita akan membenci Ustaz Agil dan itu akan membuat perundungan kepada Ustaz Agil. Ya macam ya Ustaz Agil ingin mendapatkan masalah Ustaz Agil ya. Lanjut Ustaz Agil. Dari konteks pertanyaannya, bagaimana respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Boleh jawab di luar konteksnya ya Bun? Ya, silakan. Yang selama ini Ustaz lakukan gitu ya, ketika di kelas anak-anak melakukan kesalahan, bagaimana perlakuan Ustaz selama ini? Ya? Kena mental. Menurut anak sendiri mungkin seperti ini ya Ustazah, melakukan pendekatan untuk meyakinkan bahwa hal yang dilakukan anak tersebut adalah sebuah kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian seperti pendapat Azharida tadi masalah imbas pada seluruh anak, mungkin bukan berimbas negatifnya seperti ini. Jika kita menyampaikan kepada anak sebuah kesalahan bahwa hal yang dilakukan itu anak tersebut salah, menurut pendapat anak itu bukan sebuah imbas yang negatif, tetapi berusaha untuk meyakinkan kepada seluruh anak bahwa yang dilakukan temannya itu adalah sebuah kesalahan. Nah, jadi di sini kita penting untuk memberikan pemahaman pada anak bahwa apapun tindakan yang tidak sesuai peraturan atau kesalahan itu memang harus kita yakinkan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, jadi boleh saja menyampaikan pada anak sebuah kesalahan yang memang harus mereka tidak lakukan dengan syarat tidak mengukur keseluruhannya seperti menurut Azharida tadi. Jadi langkah pertamanya memang kita harus melakukan pendekatan dan meyakinkan bahwa meyakinkan terlebih dahulu bahwa yang dilakukan anak tersebut sebuah kesalahan. Jadi kalau dia sudah tahu tertanam dalam hatinya itu sebuah kesalahan, insya Allah nanti kedepannya dia tidak mengulangi lagi. Gitu. Betul sekali ya, bagus. Bagus. Next Ustaz Darmo boleh menambahkan atau berbagi pengalamannya? Ya, kira-kira apa yang sudah kita lakukan, udah bisa nggak kita menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, itu dari diri kita sendiri sebagai tenaga pendidik ya. Kita harus memahami dulu bahwa kita ini di lingkungan sekolah anak-anak yang berusia dini ya, berusia masih anak-anak kategorinya, dan memang mereka gudangnya kesalahan. Dan untuk ya kita menanggapi kesalahan-kesalahan anak-anak itu sebenarnya sebaiknya kita melakukan pendekatan-pendekatan, kemudian memberikan contoh-contoh yang baik, dan yang namanya untuk mengetahui sesuatu yang benar kadang-kadang kita juga harus salah dulu biar tahu itu sebuah kebenaran. Nah, jadi di sini untuk melakukan vonis, hukuman dan sebagainya kita kaji dulu seberapa besar kesalahan yang dilakukan Ananda. Nah, jadi dalam hal ini ya kita juga kembali ke metode tadi ya, yang tiga itu ya, strategi tadi ya, yaitu yang tiga menghargai,
diri sendiri. Dalam kesalahan ini kita kembali memberikan respon-respon positif, tanggapan dan masukan nasihat kepada Ananda untuk tidak mengulangi kesalahan dengan membuat bahwa ini merupakan suatu hal yang dapat merugikan dirinya sendiri suatu saat nanti. Itu saja. Iya, betul sekali ya. Tepuk bagus dulu. Tepuk bagus. Benar ya, Ustazah. Mungkin apa yang sudah kita lakukan sekarang ini sudah benar. Mungkin masih ada perlu perbaikan agar apa yang kita, apakah itu hukuman, apakah itu penghargaan, atau itu memang dari diri siswa sendiri untuk menyatakan bahwa dia melakukan kesalahan. Gimana Ustaz Rajab? Boleh, karena Masya Allah kepala sekolah kita terlibat luar biasa sekali ya. Masya Allah ya, tambah soleh jadi guru sekali. Amin ya Allah. Sebenarnya tadi ya, ini baru berapa sih? 57 juta ini baru. Ini saya berapa Ustaz Rajab? Jadi baru 12 saja ya. Jadi Ustazah ya, apa yang disampaikan tadi teman 34 ya, masih ada 20 lagi ya. Jadi apa namanya Ustazah, apa yang disampaikan tadi sebenarnya bisa terlihat ya bagaimana cara pandangan antum. Sebenarnya saya melihat cara perspektif ya Pak. Lagi saya awal. Jadi artinya bisa kelihatan sebenarnya budaya Mani COVID-nya luar biasa ya, jujur. Mudah-mudahan nanti kegiatan CGP, PPG ya, membuat budaya Matu semakin lebih dewasa gitu kan. Karena bukan melihat riwayat perjalanan menjadi guru kan luar biasa juga kan. Ya, jadi sebenarnya apa yang dilakukan selama ini selain budaya emak sebenarnya sudah benar semua, namun kita tidak mengetahui itu. Yang sebenarnya dengan hal-hal contoh kasus itu kan membuat kita berpikir sebenarnya dampaknya itu luar biasa sekali ketika antum mengajar. Karena ketika antum merasakan nanti mengajar itu ternyata anak-anak itu nyaman, itu akan terasa di kita hanya. Tapi kalau antum merasa apa saya nih risih, gelisah, tidak nyaman yang ngajar ini, itu juga dirasakan anak-anak. Itu pasti berarti saat ini anak-anak antum tuh lagi tidak merasakan feel-nya ngajar antum. Antum kok apa sih, kok ada emosi aja, saya kok anak nih kulur kilir tidaknya bisa itu apa namanya hal yang terjadi ketika artinya ada sesuatu yang perlu kita rasakan biar pembelajaran itu lebih nyaman gitu ya. Karena tadi yang sudah disampaikan dari sistem sebuah pendekatan dari kondisi, apa yang disampaikan itu sebenarnya sudah benar. Tinggal nanti ke depan ya, artinya apa yang kita buat Jessica, Agi, Reda, Dharma itu yang kita bangun gitu kan. Karena pembangunan itu memang tidak mudah. Ya, merintis. Saya apresiasi sebenarnya sih yang di kelas Jessica ya, ada disiplin waktu gitu. Itu kan pacuan sebenarnya. Sebenarnya tuh saya absensi pakai stiker. Saya terpikir nanti saya udah ngobrol sama wakil ini. Saatnya boleh untuk guru-guru kita ya. Jadi benar. Nanti saya buat besar-besar di depan ini yang kan nomor urutan nomor 1, budaya nomor 2, ini bisa kelihatan. Sudah saya pikir itu pacuan saja sih sebenarnya. Untuk membangun itu dimulainya hal seperti itu. Nanti kalau kita sudah tahu konsepnya seperti ini enak sekali mengajar. Dan antum tidak tertekan, antum nyaman, antum enak gitu kan. Karena anak-anak kita nih bibitnya udah bagus, beda sama bibit-bibit yang berada di sekolah pelosok, sekolah dan Tanjung gitu kan. Dan Dalam itu kan ekonomi itu menengah. Kita nih makannya sudah bergizi, minumnya sudah cukup, jajannya sudah ada, tidak ada masalah gitu kan. Sekolahnya juga sudah bagus, buku sudah tersedia. Udah, apa sih masalahnya lagi? Kenapa sih masih ada kita tidak seru ngajar gitu mas? Sebenarnya ini menjadi hal. Maka dari itu budaya-budaya hal inilah yang nanti kita bangun. Bagaimana pendekatan kita kepada peserta didik, kita memahami karakteristik peserta didiknya, bahasa yang kita rubah, gitu kan? Sekarang kan sudah hari ini kita tidak bisa nyalakan lagi saya. Berarti mulai hari ini udah mulai berlaku kita salahkan karena mereka sudah belajar restitusi sama konsekuensi. Iya, kalau kemarin berhukuman, berarti kalau antum masih menerapkan itu berarti ada hal yang akan bertolak belakang, tapi tidak apa-apa, itu yang harus dimulai. Ya.
Beda orang yang tidak tahu hukumnya ini haram sama hukum selama ini ketika dia kasih tahu dia tidak melakukan dia akan berdosa. Kalau tidak tahu mungkin lah ya ada keringanan gitu. Nah, arti ini yang perlu ini masukan saja yang perlu kita bangun ke kawan-kawan untuk budaya-budaya positif sekolah. Kalau bentuknya bebas kalau lihat disampaikan serta boleh dalam bentuk bahasa-bahasa yang baik bentuknya, apa dalam bentuk tindakan yang memang membangun mereka tetap nyaman dan belajar. Jangan kita salah. Ustaz Reda ngajar dengan prinsip yang sekarang udah, apalagi Ustaz Reda itu tantangan untuk 4 kali 5, 6, 3 tahun, berarti produk antum itu. Benar, tidak mudah, 3 tahun aja. 3 tahun produk, itu kan bisa terlihat nanti artinya bagaimana kita bangun kembali. Oh ini ternyata ada efek positifnya seperti ini. Oh ada efek ininya yang kurang. Nah itu yang dibangun. Ini kalau diteliti boleh yang Ustaz Reda ini. Teliti gurunya, teliti orang tuanya, teliti siswanya. Cuman kemarin agak ini pas lomba beda deh gurunya ya. Sebenarnya, tapi benar maksudnya itu hal yang bisa oh gitu ya. Hal yang dibuat selama ini bagus nih, ini ada progresnya gitu. Dan di kelas Ustaz Reda juga secara anak kan tidak terlalu neko-neko benar gitu. Karena Ustaz Reda 3 tahun bimbing dia. Intensif lah bahasanya kan beda sama emang pelan-pelan pasti udah masuk ranahnya Agil, masuk ranahnya Dharma, terus berbeda tadi prinsip-prinsipnya berbeda. Tadi yang kata itu akan berdilema di sini tidak boleh, di sini boleh, di sini tidak boleh. Kalau ini kan tidak boleh, pasti tidak terlalu jauh berbeda saya rasa inovasi kreativitas Reda, gitu ya. Oke begitu informasi saja dan tambahan saja. Tadi sudah luar biasa ya. Terima kasih Ustaz Rajab atas masukannya. Baik Ustaz Zaitri, masih ada beberapa lagi. Ya. Ini restitusi adalah sebuah pendekatan yang dilansir dari buku Evolusi Pendidikan bersama Calon Guru Penggerak 2022 oleh Rusli dan teman-temannya. Salah satunya kemarin disampaikan oleh fasilitator, ada yang sudah meninggal gitu ya. Mereka menciptakan buku ini bagaimana menerapkan budaya positif yang di sekolah-sekolah yang dinyatakan yang sudah melewati uji yang insya Allah bagus untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Nah, ini strategi yang akan sama-sama kita terapkan ke depannya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Baik Ustazah. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan itu? Boleh? Boleh Ustaz Dharma? Jasanya lain di kota. Baik, sesuai dengan materi kita tadi ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor ya, dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena ini merupakan suatu sulit mengatakan. Ya, penggunaan helm, peraturan untuk menggunakan helm, mencuci tangan, menggunakan masker sebenarnya untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi Anda kita juga diingatkan seperti itu ya, bahwa sebuah peraturan dibuat memang untuk kebaikan individu masing-masing, orang masing-masing. Begitu sayangnya pemerintah membuat sebuah peraturan sehingga itu bisa membuat keselamatan orang lain bisa terjaga. Dalam penggunaan helm ya bukan berarti helm ini supaya takut ditilang, tidak. Tapi begitu ada sebuah kejadian, kepala yang terlindungi helm maka akan selamat. Insya Allah akan selamat kalau kecelakaan tidak terlalu parah. Kemudian penggunaan masker dan cuci tangan pun ya
itu juga bisa memberikan kebaikan untuk kita dalam menjaga kesehatan. Itu saja mungkin. Ya, plus dulu untuk Ustaz Arma, luar biasa ya. Sekarang saya ngajukan pertanyaan, Ustaz Ranum, kira-kira Ustaz Ranum dari rumah gitu ya ke Simpang Lima Recap, Ustaz pakai helm nggak? Oh, pakai ya, luar biasa ya. Karena jujur kalau saya dari rumah pakai ke warung, saya tidak pakai helm gitu. Kenapa? Karena motivasi saya pakai helm, takut ketemu polisi gitu ya. Kalau Ustaz Ranum di tempat tidak ada peraturan bahwa kita harus memakai helm, tetap menggunakan helm, berarti benar Ustaz Ranum sudah melakukan itu adalah motivasi intrinsik, bukan lagi karena takut akan kena tilang gitu ya, bukan takut kepalanya nanti pecah gitu ya, tapi memang itu sudah merupakan menghargai dirinya sendiri bahwa dia harus menggunakan helm, begitu juga penggunaan masker. Jadi ketika kita sudah melakukan yang itu berdasarkan memang keinginan kita untuk menghargai diri sendiri, maka dimanapun kita akan melakukan. Sama halnya kata Ustazah Desi tadi, kenapa ya anak kita ketika dengan Ustaz wali kelasnya dia teratur, dia bisa mendengar kita bisa mengajar dengan tertib, tapi tiba-tiba yang ngajar guru lain, kena penghapus, ada yang kena ketapel, ada apa gitu ya? Ada apa dengan wali kelas dan guru-guru yang lain? Apakah kita ada yang salah gitu? Yang salah siapa gitu? Saya pengalaman sekali ya dengan Ustaz Sukamto. Nilai anak-anak dengan Ustaz Sukamto luar biasa, nilainya bagus-bagus ya. Sampai 9 bulan, tapi saya sangat pusing ketika Ustaz Sukamto dengan nyamannya mengajar gitu ya. Dia mengajar anak yang lari sana, dia tidak peduli pokoknya dia ngajar gitu. Tapi kenapa anak bisa dapat pelajaran dengan beliau gitu ya? Jadi perlu tanda tanya. Saya juga main sama anak saya di rumah, nilainya paling tinggi fikih ibadah, selalu di 100, tidak pernah diulangi dia dapat 100. Kenapa adek sungkonin dengan pelajaran fikih ibadah? Enak ustaznya tuh main-main, lucu-lucu, berarti itu yang salah selama ini. Gitu, jadi tanda tanya, dan sampai sekarang saya belum bisa menjawab. Apa iya dengan tidak seriusnya anak bermain sambil belajar dia bisa lebih banyak menyerap, atau dengan seriusnya kita mengajar anak tetapi anak tidak dapat apa-apa? Kira-kira bagaimana? Tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, lumayan saya sudah berubah gitu ya. Ketika berisik di dalam kelas, saya tidak lagi merasa risih gitu ya. Kalau dulu saya risih sekali, keriput ya kamu Nina gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah, oh iya memang Faisal tuh hobinya naik-naik gitu ya. Akhirnya panggil gitu ya. Aku tadi naik gitu ya. Perlu pendengar, akhirnya perlahan dia berubah gitu ya. Tapi perlu waktu yang panjang. Kembali ke diri guru dulu baru bisa kita merubah murid. Ternyata seperti itu. Anak nyamannya dengan seperti itu. Ustaz Rajab yang tahun dulu pernah masuk ke kelas sana, yang tahun kamu perdi itu sangat berkesan. Ada sekali Ustaz Rajab masuk ke kelas. Kenapa mereka bisa berkesan ya dengan Ustaz Rajab itu? Sedangkan saya udah bertahun-tahun gitu sama mereka ya. Udah hampir 3 tahun saya pernah mengajar mereka. Tapi ceritanya Ustaz Rajab tuh, cerita Ustaz Rajab terus gitu ya. Ternyata iya benar kata Ustaz Rajab. Ketika dalam diri kita ada sesuatu yang salah, maka anak juga menerimanya tidak tenang, juga tidak seperti itu rupanya pengalamannya. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan bisa berimpas kepada guru-guru kita yang lainnya. Ributnya anak di dalam kelas itu juga merupakan belajar bagi mereka. Ternyata itu yang saya dapat ya. Materi kita selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia ya. Ketika anak kita melakukan sesuatu, kita harus mengetahui sebenarnya kebutuhan mana yang harus dia penuhi gitu ya. Jangan kita hanya menuduh anak kita salah gitu ya. Ternyata manusia itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Ya, kita bahas sama-sama. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita hilang. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut, apa saja kebutuhan dasar? Ya, ini dia.
Ya, jadi setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan gitu ya. Jadi berusaha. Kenapa terjadi mencuri, begal itu karena salah satunya ia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, walaupun caranya yang salah. Selanjutnya adalah manusia memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya memiliki kebebasan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena ketika anak kita berbuat kesalahan menurut kita harus mengetahui dia sedang memenuhi kebutuhannya yang mana. Ketika dia ingin memenuhi kebutuhan salah satunya, misalnya, kenapa kamu bernyanyi saat jam pelajaran? Karena aku suka nyanyi, Zah. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya di kesenangannya. Tetapi perlu kita luruskan, tempatnya yang salah. Next, Ustazah. Ya, ada sebuah kasus, Mas Mirza, bahwa Reda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu sampai di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Pak Rano. Benci pada gurunya bernama Pak Rano gitu ya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Reda jika dia bercerita seperti ini? Pak guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Itu keluhan saudara Reda ya ketika Pak gurunya melarang menyanyi. Kira-kira Reda sedang memenuhi kebutuhannya yang mana? Di antara ini. Ya, benar sekali, kesenangannya seperti yang kita sampaikan tadi. Yang kedua, Pak guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jilbab baru. Ya, kita jangan ya ketika anak kita menggunakan itu ya, cek aja ya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Iya, sepakat. Kasih sayang dan ingin diterima kasih sayang. Yang lain? Ya, betul sekali. Betul sekali ya. Iya, kita butuh kasih sayang gitu ya. Oh, kita dengan memperhatikan tanggal berapanya lahirnya gitu, kita mengingatkan selamat ya hari ini ulang tahunnya, itu merupakan kebutuhan dasar manusiawi ya. Dia menginginkan itu. Nomor 3, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Pak Ranum aja. Kira-kira kebutuhannya apa itu ya? Kebebasan ya. Dan ternyata gurunya ngajarnya gitu-gitu aja ya, dia bosan akhirnya. Lanjut, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah Pak Guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang? Aku sebel gitu ya, sebel gambarku tidak rapi. Lanjut selesai. Ya, sebenarnya gimana? 5 posisi kontrol. Bacalah posisi. Nah, kita akan merasakan nanti setelah ini kita di mana selama ini, di posisi mana kita sebagai seorang guru. Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Ustaz Agil, bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan atas kasus Hana dan Anto? Tolong pendapatnya Agil. Hana dipanggil ke ruang kelas karena dia sering berkata-kata kotor dan merendahkan kawan-kawannya di media sosial. Begitu juga dengan Anto, dia selalu berkata kotor dan tidak mengikuti pembelajaran daring ya.
ketika posisi Ustaz lagi sebagai kepala sekolah, bagaimana Ustaz menerapkan disiplin pada kasus tersebut? Boleh Ustaz lagi? Satu orang aja ya karena waktu. Ada Mas ya? Cek. Dari kasus tersebut mungkin jika saya sebagai seorang kepala sekolah penerapan disiplinnya mungkin lebih kepada pemantauan sosial media yang digunakan Ananda di rumah melalui kolaborasi dengan orang tua. Mungkin bisa dengan mengkomunikasikan kepada orang tua tentang pembatasan penggunaan sosial media, karena kan sebagian besar mereka mencontohnya di sosial media. Kemudian untuk yang Anto sama seperti kasus yang sebelumnya, hanya saja bedanya kalau yang kasus kedua itu kolaborasi sama orang tuanya mengenai pemantauan belajar anak dari rumah. Jadi memang pada kedua kasus ini penerapan disiplinnya mungkin lebih ke mengkolaborasikan sama orang tua, karena sifatnya kan tidak hanya di sekolah kan, sosial media. Jadi lebih kolaboratif sama orang tua. Ya, terima kasih Ustaz Agil. Next Ustazah Edrik. Ya, ini ada 5 posisi kontrol. Di manakah kita selama ini? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah, gak usah dijawab, cukup dalam hati saya selama ini di posisi mana gitu. Sebagai penghukumkah, sebagai pembuat rasa bersalahkah, sebagai temankah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Silakan untuk menjawab sendiri-sendiri. Next Ustazah. Ya, ini sebenarnya ada video. Ditayangkan ya? Iya. Kalau yang ya, karena penerapannya di sini gitu ya. Eksplorasi 5 posisi kontrol. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Anak-anak tidak bisa berkata apa-apa ketika kita membuat dia Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lama aja ya sayang. Iya Bu, tadi ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi manajer. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ternyata di posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Jadi pada 5 posisi kontrol ini kita tidak bisa ya hari ini jadi teman,
besok kita jadi pemantau, tapi kita harus konsisten bahwa posisi kita dalam membentuk budaya positif di sekolah kita adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi ada langkah-langkahnya itu segitiga restitusi. Ya, ada next Ustazah satu slide lagi. Oh sudah ini ya. Iya. Nanti langkah-langkah restitusi Ustadz Raja, Ustadz Dharma, mohon waktunya nanti untuk mengumpulkan wali kelas. Mungkin bisa dibahas lagi karena ada langkah-langkah berikutnya bagaimana restitusi ini bisa berjalan dan kita kembangkan ke depannya agar keyakinan peraturan yang kita buat berimbas kepada anak kita dengan budaya-budaya positif yang akan kita terapkan kepada anak kita dan mereka melakukannya motivasi dari diri sendiri, bukan karena penghargaan atau karena hukuman karena dia takut melakukannya. Sepakat Ustazah, kedepannya kita akan membuat tim ya, khusus wali kelas dulu, baru ke kawan-kawan. Mohon difasilitasi Ustaz Dharma, Ustaz Rajab. Ya, untuk refleksi kira-kira apa yang dirasakan satu orang aja perwakilan penutup. Ustaz Akil, lanjut. Peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan ke depan. Tolong disimpulkan aja. Peristiwa apa yang dirasakan, yang didapat hari ini, kemudian perasaan yang dirasakan, pembelajaran, kemudian penerapan ke depannya seperti apa yang diharapkan. Terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Refleksi dari saya, yang pertama peristiwa. Mungkin dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini, mungkin saya langsung dikaitkan tempatnya Pak ya. Mungkin banyak dari peristiwa yang terjadi pada hari ini, saya merasakan memang banyak hal-hal yang masih kurang pada diri saya sendiri sebagai seorang guru. Jadi pembelajarannya di sini bahwa kita memang harus mengetahui dan memahami apa saja yang bagaimana cara memperbaiki kualitas kita sebagai seorang guru. Nah, dari materi kita pada hari ini, penerapan yang ke depan mungkin bisa saya lakukan adalah mulai dari menjadi seorang manajer seperti tadi ya Bu, ya Ustazah. Mulai dengan ketika anak melakukan kesalahan, dengan memulai memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan kenapa ia berbuat salah, kemudian berusaha untuk supaya anak itu menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Dan yang paling utamanya itu kita mengingatkan kembali keyakinan kelas gitu. Jadi sebagai manajer tadi mungkin bisa membantu permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, terutama mulai dari kenakalan siswa dan lain-lainnya. Ya, kita kasih hapus dulu Ustaz Rajab. Ya, baik Ustazah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kedepannya ada apa namanya itu? Ya, kita ini ya Kak ya, ada kesepakatan nantinya bagaimana kita membuat keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi untuk langkah-langkahnya ya belum disampaikan, itu perlu disampaikan. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai guru, warga sekolah di sini menerapkan posisi kita sebagai manajer sehingga budaya positif yang kita harapkan di sekolah kita bisa kita terapkan dan berdampak baik kepada peserta didik kita. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah diberikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Emalisa SPDI yang telah menyampaikan materi tentang pengibasan modul 1.4. Sekali lagi tepuk salut. Salut. Tepuk hebat. Hebat. Oke, mungkin sampai di sini kegiatan kita pada hari ini tentang pengibasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah SDIT Khairul Ummah. Sama-sama tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin.
akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam